Lagi cari masakan untuk menu lauk atau cemilan? Ini dia, tempe goreng pedas daun jeruk. Yang penasaran bagaimana saya cara membuat tempe goreng pedas daun jeruk? Yuk disimak sampai habis ya. Jangan di-skip-skip. Teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan satu papan tempe untuk masakan tempe goreng pedas daun jeruknya. Pertama, kita belah dulu tempenya menjadi dua bagian seperti ini supaya lebih mudah saat diiris. Setelah dibelah, kita mulai mengiris tempenya tipis-tipis. Untuk mengiris tempe seperti ini, sebaiknya kita menggunakan pisau yang tajam. Kenapa harus pisau yang tajam? Supaya hasil irisannya lebih rapi, tidak hancur, dan tempenya tetap utuh saat dipotong tipis. Kemudian saat mengiris, usahakan bentuk potongannya agak lebar-lebar ya teman-teman. Jadi jangan terlalu kecil. Dengan bentuk yang agak lebar seperti ini, nanti saat dimasak tempenya terlihat lebih cantik, lebih menarik, dan teksturnya juga lebih terasa saat dimakan. Iris juga setipis mungkin seperti ini ya. Karena semakin tipis tempenya, nanti bumbu akan lebih mudah menempel, meresap ke dalam tempe. Hasil akhirnya juga biasanya lebih gurih dan lebih nikmat saat dimakan. Nah teman-teman, yang sedang kita iris tipis-tipis ini nantinya akan kita olah menjadi tempe goreng pedas daun jeruk yang aromanya wangi sekali dan rasanya gurih pedas. Jadi di tahap ini kita lanjutkan saja mengiris tempenya pelan-pelan sampai habis satu papan. Gunakan pisau yang tajam dan usahakan potongannya tetap tipis dan agak lebar supaya akhirnya bagus. Kalau irisannya tipis seperti ini, nanti saat dimasak bumbunya lebih mudah tercampur rata di setiap potongan tempe. Itulah yang membuat tempe goreng pedas daun jeruk rasanya lebih enak dan lebih resap. Jadi teman-teman, lanjutkan saja mengiris tempenya sampai selesai. Nah ini dia tempe yang udah saya potong iris tipis-tipis seperti ini penampakannya, bentuknya ya teman-teman. Jadi ntar bentuknya cantik dan hasilnya akan renyah. Selanjutnya sisihkan, kemudian saya akan menyiapkan bumbu dapurnya. Di sini ada bawang putih, kemudian ada bawang merah, dan ada cabai merah keriting ya. Selanjutnya ada daun jeruk ya, sebanyak kurang lebih 8-10 lembar. Selanjutnya bumbu dapur untuk masakan tempe goreng pedas daun jeruknya ini mau saya kupas satu persatu ya hingga selesai. Di sini saya hanya menggunakan bawang putihnya 5 aja. Ini kebanyakannya teman-teman, saya kembalikan aja. Kemudian 5 siung bawang putihnya saya kupas satu persatu sampai selesai. Nah selanjutnya jika bawang putihnya sudah saya kupas satu persatu, kemudian kita bisa tepikan atau bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mengupas bawang merahnya ya satu persatu. Nah teman-teman, setelah saya kupas ternyata saya mengambil bawang merahnya juga kebanyakan ya. Di sini saya menggunakan 5 siung aja ya, yang sisanya saya kembalikan, dan untuk kulit bawangnya bisa di skip atau dibuang terlebih dahulu. Untuk proses selanjutnya saya akan eksekusi si cabai merah keritingnya ya. Di sini akan saya buang bagian tangkainya. Nah, di sini saya hanya menggunakan 5 cabai merah keriting aja ya teman-teman. Yang sisanya saya sisihkan atau saya kembalikan karena kebanyakan teman-teman. Selanjutnya kemudian perbumbuannya ini saya masukkan ke dalam baskom ya, atau ke tempat yang lebih besar, dan jangan lupa daun jeruknya juga saya masukkan, dan ini mau saya cuci terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan chopper, kemudian kita masukkan 5 cabai merah keritingnya dan masukkan juga bawang merah sebanyak 5 siung, bawang putih 5 siung, kemudian jangan lupa daun jeruknya juga kita masukkan ya. Untuk daun jeruknya ini bisa kita buang terlebih dahulu bagian tengahnya ya, karena kalau ikut dimasak kurang enak ya teman-teman. Jadi saya buang aja bagian tengahnya seperti ini satu persatu, baru saya masukkan ke dalam chopper ya. Selanjutnya untuk bahan bumbu dapur masakan tempe goreng pedas daun jeruknya ini mau saya chopper terlebih dahulu ya. Choppernya nggak usah terlalu halus ya, yang penting dia terpotong lebih kecil, agak ada tekstur kasarnya ya.
Kemudian ini sudah saya chopper ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya chopper bisa diulek manual ya. Selanjutnya siapkan baskom ya teman-teman, kemudian saya tambahkan. Setelah saya menyiapkan baskom, saya akan membuat adonannya ya. Nah, adonannya ini terdiri dari 9 sendok makan tepung beras ya. Takarannya munjung ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan sebanyak 6 sendok makan tepung maizena. Takarannya juga munjung. Kemudian tambahkan 1 saset kaldu ayam ya. Di sini saya menggunakan Masako. Tambahkan 1 sendok teh garam. Sepucuk sendok teh micin ya atau penyedap rasa, 1 sendok teh ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dicopper tadi sebelumnya ya teman-teman. Tadi saya chopper bumbunya ini nggak terlalu halus ya. Kalau teman-teman nggak ada chopper bisa diganti dengan ulekan atau dicincang kasar boleh. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 12 sendok makan. Saat menambahkan air jangan lupa diaduk-aduk ya. Airnya ini saya masukkan secara bertahap, tetapi jumlah total air yang saya masukkan untuk membuat adonan tempe goreng pedas daun jeruknya sebanyak 12 sendok makan air ya. Nah, ini adonannya sudah jadi, dia tidak terlalu encer ya. Kalau dituang dia jatuh tetapi masih kental. Selanjutnya tambahkan sepucuk sendok teh soda kue. Nah teman-teman, fungsinya si soda kue ini untuk masakan tempe goreng pedas daun jeruknya biar makin renyah ya. Kalau teman-teman nggak ada soda kue bisa diganti baking powder atau tanpa menggunakan juga nggak apa-apa. Selanjutnya tuang tempe, kemudian baluri tempe dengan adonan. Selanjutnya kita akan menggoreng ya. Sebelumnya saya sudah memanaskan minyak sebelumnya ya. Kemudian saya masukkan tempe yang sudah dibaluri dengan adonan satu persatu ke dalam minyak panas. Usahakan untuk menggoreng tempe goreng pedas daun jeruknya ini minyaknya benar-benar panas ya teman-teman, biar menghasilkan rasa tempe goreng pedas daun jeruk yang benar-benar enak. Nah, selanjutnya kita biarkan si tempenya berenang di dalam minyak panas. Kemudian waktu gorengan pertama saya masih menggunakan api bervolume sedang ya. Sambil menunggu tempenya garing atau benar-benar matang, jangan lupa dibolak-balik ya, biar matangnya merata. Nah, jika sudah berwarna cantik seperti ini, sudah warnanya kuning keemasan, bisa saya angkat dan saya tiriskan. Nah teman-teman, untuk tahap penggorengan kedua saya mengecilkan volume api, jadi saya menggunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak gosong ya pada gorengan yang kedua ya teman-teman. Jika ada tempe yang menempel seperti ini bisa kita pisahkan dengan japitan ya. Kemudian kita biarkan tempenya berenang di dalam minyak panas dan kita tunggu hingga tempenya garing ya. Sambil menunggu jangan lupa dibolak-balik ya agar kedua sisi matang merata dan mendapatkan warna cantik yang merata juga. Nah, jika sudah cantik warnanya seperti ini, kuning keemasan, bisa saya angkat dan saya tiriskan. Oh ya teman-teman, waktu meniriskannya jangan ditumpuk ya, kita jajarkan seperti ini supaya uap panasnya bisa keluar, jadi tempenya tidak lembek nanti. Dan wow, ini dia tempe goreng pedas daun jeruknya yang sudah matang ya teman-teman. Tadi kalian sudah dengar sendiri suaranya saat aku gigit, renyah banget. Walaupun sudah dingin, tempenya tetap renyah dan teksturnya masih enak saat dimakan. Inilah yang bikin tempe goreng pedas daun jeruk ini jadi makin spesial, karena walaupun tidak langsung dimakan saat panas, rasanya tetap gurih dan nikmat. Aroma daun jeruknya juga wangi sekali, ditambah rasa pedas yang pas, jadi setiap gigitan terasa gurih, renyah,
resepnya dan bikin lagi. Dari tampilannya saja sudah kelihatan menggoda ya teman-teman. Menu ini juga termasuk menu hemat, murah meriah dan simple, tapi rasanya tidak kalah dengan lauk yang lebih mahal. Bahannya mudah didapat, cara membuatnya juga sangat sederhana. Makanya buat kalian yang lagi cari menu hemat tapi tetap enak dan menggugah selera, wajib banget coba bikin tempe goreng pedas daun jeruk ini di rumah ya. Dijamin sekali coba pasti ingin bikin lagi. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mike.